Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kelas 4, sehat, semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Ella dalam materi pelajaran tematik kelas 4, tema 4. Muatan pelajaran hari ini adalah tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi pokoknya adalah upaya pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat mengetahui bagaimana cara pengolahan sampah baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anakku, coba perhatikan di sini ada beberapa benda-benda yang sangat indah. Ini adalah dari hasil barang bekas ya yang dibuat menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Anak-anakku, barang bekas masih bisa dibuat menjadi barang yang bermanfaat. Selain menghasilkan uang, pemanfaatan barang bekas juga bisa mengurangi pencemaran. Sampah yang ada di sekitar kita perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimanakah cara mengolah sampah? Cara mengolah sampah kita menggunakan rumus 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Yang dimaksud dengan reduce adalah mengurangi sampah. Sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan kemasan barang. Makin banyak kita menggunakan kemasan barang, makin banyak sampah yang dihasilkan. Kemudian, jangan sering membeli minuman botol atau kaleng karena akan menambah sampah yang ada. Selanjutnya, mengurangi jajan seperti snack, permen, atau makanan lainnya karena wadah dari snack dan permen terbuat dari kemasan plastik yang susah diurai, sehingga akan menyebabkan menimbunnya sampah dan juga berpotensi mengganggu kesehatan, ya. Nah, selanjutnya di sini ada reuse. Reuse artinya memakai kembali. Jadi sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Jangan pernah membuang kantong kresek yang diperoleh saat kita belanja di pasar atau di supermarket, karena bisa digunakan lagi untuk belanja atau untuk tempat sampah ya. Kemudian gunakan kembali baju bekas yang sudah sobek-sobek dan kotor sebagai lap atau dibuat keset. Selanjutnya adalah recycle. Recycle itu mendaur ulang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain ya. Contohnya di sini membuat kerajinan tangan dari kertas bekas atau koran bekas ya, bisa mengolah kain-kain dari sisa perusahaan tekstil ya untuk dijadikan pakaian dari bahan daur ulang ya. Kemudian menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan tempat pensil, menggunakan koran bekas untuk mengukus makanan, atau di sini ya, contoh gambarnya ada CD ya yang digunakan didaur ulang untuk dijadikan hiasan atau tatakan gelas. Selanjutnya adalah replace. Replace itu memakai kembali, mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan ya. Nah, di sini contohnya membawa kotak bekal makanan ya dari rumah, jadi tidak menggunakan plastik. Kemudian mengganti bola lampu biasa dengan lampu yang menggunakan energi yang lebih sedikit dan ramah lingkungan. Anak-anakku, bagaimana pemanfaatan limbah? Limbah ini banyak sekali ya, baik di rumah, di lingkungan masyarakat juga banyak ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah limbah itu? Ya, limbah adalah buangan dari suatu proses produksi, baik dari industri maupun rumah tangga. Di sini sampah rumah tangga dibedakan menjadi dua. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kita bahas dulu sampah organik.
Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat terurai tanpa campur tangan manusia. Sampah organik ini dibagi menjadi dua. Ada sampah organik basah, ada sampah organik kering. Ya, apa yang dimaksud dengan sampah organik basah dan sampah organik kering? Ya, sampah organik basah artinya sampah alami yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Sampah ini lebih cepat membusuk dan terurai secara alami. Contohnya sisa sayuran atau sisa-sisa buah-buahan. Sampah organik kering, sampah alami yang tidak banyak mengandung air. Contohnya ranting pohon, daun-daun kering ya. Nah, anak-anakku, di sini ada beberapa manfaat sampah organik ya. Akan Ibu jelaskan sedikit. Manfaat sampah organik bisa dijadikan pupuk ya, salah satunya adalah pupuk kompos ya. Pupuk kompos merupakan pupuk alami untuk tanaman. Kemudian dapat diolah menjadi makanan ternak. Nah, ternyata sampah organik juga bisa dimanfaatkan untuk tambahan pakan ternak ya. Biasanya ini di pedesaan ya, para pemilik hewan ternak mencari rumput. Ya, selain itu sisa-sisa makanan juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Contohnya untuk unggas, ikan, kambing ya, dan lain-lain. Bisa juga dibuat kerajinan tangan ya. Ternyata sampah organik bisa dibuat untuk kerajinan tangan. Contohnya batok kelapa ya, bisa dijadikan berbagai kerajinan tangan, hiasan ya. Kemudian sisa-sisa ranting-ranting kering, kayu-kayu kering, daun-daun kering bisa dijadikan benda-benda yang bermanfaat ya. Dan manfaat sampah organik bisa dijadikan biogas. Sampah dari kotoran hewan, limbah tahu, limbah tempe ini bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas karena menghasilkan gas metana. Selanjutnya Ibu akan bahas mengenai sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari barang-barang non-hayati, baik berupa hasil teknologi pengolahan barang tambang maupun produk lain yang tidak dapat terurai. Contohnya plastik, styrofoam ya, kemudian kaleng kemasan, botol plastik, besi, bekas-bekas penggorengan ya, dan lain-lain. Nah, sampah anorganik ini dibedakan menjadi dua ya. Sampah anorganik lunak dan sampah anorganik keras. Sampah anorganik lunak adalah sampah non alami yang mudah dibentuk atau diolah. Contohnya sampah plastik, bungkus kemasan, sampah dari bahan tekstil atau kain perca. Sedangkan sampah anorganik keras adalah sampah yang memiliki kandungan bahan yang sulit untuk dihancurkan dan sifatnya lebih kuat dan lebih sulit diolah kembali. Contohnya ini ada sampah kaleng ya, kaca, beling ya, atau besi itu. Di sini ada beberapa keuntungan dari sampah anorganik. Yang pertama adalah bisa didaur ulang ya. Jadi sampah anorganik pun bisa didaur ulang di sini. Contohnya botol plastik bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan, dijadikan pot tanaman dan lain-lain. Anak-anakku, di Indonesia dikenal penghargaan untuk orang-orang atau lembaga atau masyarakat ya yang melestarikan lingkungan hidup. Nah, di sini ada beberapa penghargaan yang kita kenal. Salah satunya adalah namanya Kalpataru. Nah, ya, ini adalah Kalpataru. Jadi Kalpataru itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang yang telah berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, kenapa ya lambangnya harus Kalpataru? Ya, karena Kalpataru ini sebetulnya adalah pohon ya, pohon yang memang benar-benar ada di Indonesia ini ya, namanya pohon Kalpataru. Pohon ini
disebut pohon Kalpataru karena berasal dari bahasa Sanskerta ya. Yang artinya kalpa itu keinginan atau pengharapan. Sementara kalau taru itu namanya pohon. Jadi bisa diartikan bahwa Kalpataru ini adalah pohon pengharapan. Dalam mendapatkan penghargaan Kalpataru ini ada 4 kategori. Kategori 1 adalah perintis lingkungan. Nah, ini diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi daerah atau kawasan yang bersangkutan ya. Kemudian ada kategori 2, di sini adalah pengabdi lingkungan. Nah, Kalpataru pengabdi lingkungan ini, kategori 2 ini diberikan kepada petugas lapangan. Misalkan penyuluh lapangan, ya, petugas lapangan kesehatan, jagawana. Jagawana itu apa ya? Penjaga hutan ya. Juga ada penjaga pintu air atau pegawai negeri. Misalkan di sini ada PNS, TNI, Polri, kemudian guru juga ya, bisa untuk mendapatkan Kalpataru kategori 2 yaitu pengabdi lingkungan. Di sini yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui kewajiban dan tugas pokoknya serta berlangsung cukup lama. Selanjutnya kategori 3 di sini. Kategori 3 adalah penyelamat lingkungan ya. Penyelamat lingkungan ini diberikan kepada sekelompok masyarakat, baik informal. Di sini ada kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa, kemudian rukun warga atau RW ya, paguyuban, karang taruna dan lain-lain. Maupun formal. Formal ini di sini ada lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, ada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, koperasi ya. Kemudian organisasi kepemudaan dan lain-lain. Di sini yang mendapatkan kategori 3 ini adalah yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pencegahan kerusakan dan pencemaran. Di sini penyelamatan lingkungan hidup. Pembina lingkungan ini diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti, atau tokoh masyarakat yang berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, kemudian memberi pengaruh untuk membangkitkan kesadaran lingkungan serta peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup ya, atau misalkan menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan ya. Nah, di sini yang bisa mendapatkan pembina lingkungan ini bisa pendidik, budayawan, seniman, wartawan, peneliti, pengusaha, ya, tokoh lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Perlu diketahui juga di sini bahwa SD Kridat Nusantara juga merupakan sekolah adiwiyata. Ya. Jadi sekolah adiwiyata ini adalah sekolah yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup ya. Adiwiyata ini merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup guna mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam kelestarian lingkungan hidup. Jadi adiwiyata ini ditujukan pada sekolah-sekolah yang menerapkan pola berbudaya Green School. Sampai di sini dulu pembelajaran IPA hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat. Krida juara.